Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV, edisi spesial bulan Ramadan itu ya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankan puasa. Semoga hari-harinya diberikan kemudahan, kelancaran, kemudian puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala amal ibadah yang kita lakukan diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah puasa atau tidak berpuasa, kami mendoakan semoga aktivitasnya selalu senantiasa diberikan kelancaran. Dan untuk teman-teman atau mungkin saudara kita atau guru-guru kita yang mungkin saat ini dalam kondisi sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan mengganti dengan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini kita akan melanjutkan tentang Ramadan akan menjadi peluang emas bagi petani gitu ya. Terkait dengan komoditas yang biasanya akan mengalami peningkatan permintaan atau permintaan di pasar itu kebutuhannya akan meningkat. Beberapa komoditas selama bulan Ramadan ini permintaannya akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Yang pertama itu adalah dari buah-buahan. Nah, menjadi rahasia umum ya, ketika kita berbuka puasa, biasanya kita akan memakan beberapa buah-buahan yang kita konsumsi. Kemudian takjil itu biasanya juga tidak bisa terlepas dari buah-buahan. Beberapa buah yang biasanya mengalami peningkatan selama bulan Ramadan ini, contohnya ada mungkin semangka, kemudian melon, mangga, pisang, alpukat, karena itu nanti akan diolah atau bisa dimakan secara langsung. Tapi kalau diolah pun biasanya juga akan menjadi misalkan sup buah atau es buah atau jus dan sebagainya, biasanya tidak terlepas dari buah-buahan yang tadi saya sebutkan. Makanya kemungkinan besar ketika bulan Ramadan seperti ini, harganya itu biasanya akan mengalami peningkatan. Jadi untuk teman-teman yang biasanya bertani menanam komoditas seperti tadi ya, semangka kemudian melon, karena ini bukan tanaman tahunan, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan jauh-jauh hari. Jadi ketika mungkin 2 bulan atau 70 hari menjelang bulan Ramadan, kita mungkin bisa menanam untuk persiapan di bulan Ramadan. Karena selama bulan Ramadan ini biasanya peningkatan permintaan buah-buah seperti yang tadi saya sebutkan itu akan sangat tinggi gitu. Dan kalau saat ini kita baru menanam, mungkin ceritanya akan beda ya. Tapi kalau bulan-bulan ini kita sudah panen, kemungkinan besar harganya juga akan lebih tinggi. Di samping dengan mungkin resikonya dan sebagainya itu juga mungkin sangat beragam atau sangat bervariasi. Tetapi kebutuhan di selama bulan Ramadan ini biasanya akan sangat meningkat. Jadi untuk petani yang bisa atau terbiasa berbudidaya ini biasanya akan mengatur kapan dia menanam dan kapan rencananya dia akan memanen. Misalkan semangka, dia bisa dipanen umur sekitar 55 sampai 60 hari. Maka 2 bulan sebelum puasa biasanya dia akan berbudidaya semangka atau menanam semangka, atau juga mungkin ada yang mempersiapkan untuk hari raya gitu. Jadi dengan pola yang seperti ini, peningkatan permintaan biasanya akan disiasati dengan waktu penanaman. Yang kedua adalah di segi beras ya. Jadi kalau kebutuhan pokok misalkan beras itu tetap tentu saja akan mengalami peningkatan ya sebagai sumber makanan. Kemudian juga zakat fitrah itu juga kebutuhan beras. Kemudian seperti kegiatan-kegiatan kita ya, jadi pola konsumsinya biasanya akan lebih tinggi. Kegiatan seperti buka bersama itu akan sangat banyak dan biasanya itu juga tetap ada nasinya. Makanya kebutuhan akan beras, akan nasi itu biasanya juga akan sangat tinggi gitu. Kalau kita tidak antisipasi biasanya harganya ini akan menjadi sangat fluktuatif gitu ya. Peningkatannya akan sangat tinggi karena permintaannya sangat tinggi gitu. Yang ketiga adalah di sayur-sayuran, entah itu sayur segar dalam bentuk langsung ya, misalkan sayur-sayur yang dimanfaatkan sebagai sup misalnya. Nah itu mungkin biasanya akan mengalami peningkatan seperti bunga kol, kemudian brokoli, atau mungkin wortel, atau mungkin bayam yang biasanya dijadikan sebagai sup, biasanya itu akan mengalami peningkatan. Dan juga tidak kalah ya dengan cabai. Cabai itu meskipun selama bulan Ramadan mungkin kita akan cenderung mengkonsumsi makanan dalam bentuk berminyak, gorengan, atau mungkin sop buah
atau kolak yang sifatnya itu manis. Tetapi biasanya permintaan cabai itu selama bulan Ramadan juga akan meningkat. Karena biasanya konsumsi ketika kita berbuka puasa atau ketika ada agenda buka bersama itu biasanya juga tidak pernah terlepas dari sambal. Makanya selama bulan Ramadan ini harga cabai biasanya akan meningkat. Dan benar saja per hari ini di daerah kami harga cabai rawit itu dari petani itu sudah sampai di angka 90 sampai 100 ribu. Padahal ini di daerah yang murni adalah penghasil buah cabai gitu ya. Selama bulan Ramadan meskipun biasanya yang dikonsumsi dalam bentuk gurih atau manis, ternyata cabai pun juga terdampak. Jadi harganya itu juga mengalami lonjakan selama bulan Ramadan ini. Selanjutnya adalah di bumbu dapur ya dan rempah-rempah, otomatis karena cara masaknya biasanya kita juga membuat yang spesial. Kemudian banyak agenda-agenda buka bersama, kemudian agenda berbagi. Makanya kebutuhan bumbu-bumbu dapur itu juga meningkat. Misalkan cabai juga masuk ya, termasuk di situ. Kemudian bawang merah, kemudian bawang putih itu juga permintaan selama bulan Ramadan akan tinggi. Kemudian bawang daun itu juga banyak ya dibutuhkan. Kemudian dari segi bumbu-bumbu seperti jahe, kunyit, serai itu juga mengalami peningkatan. Jadi untuk petani-petani yang biasa menanam komoditas-komoditas tersebut itu bisa diakali. Jadi persiapan untuk panennya itu ketika bulan Ramadan. Apalagi kalau cabai ya, karena dia mungkin bisa panen dalam jangka waktu yang lumayan lama, itu bisa di-set ketika bulan Ramadan ini panen. Dan biasanya juga selama bulan Ramadan ini kenaikan biasanya akan lumayan stabil meskipun itu tidak menjamin, tapi pada umumnya biasanya harganya akan mengalami peningkatan. Selanjutnya yang terakhir adalah produk olahan dan santan. Jadi semuanya adil ya. Jadi kalau produk olahan ini misalnya susu, kemudian madu itu susu dari pada peternak ya. Kemudian madu itu jadi dari peternak lebah. Kemudian kalau santan, konsumsi santan itu tentu saja akan sangat meningkat karena untuk membuat takjil itu biasanya tidak terlepas dari santan dari petani-petani pohon kelapa gitu ya. Jadi hampir semua petani ini mengalami lonjakan permintaan, kecuali mungkin di komoditas-komoditas tertentu yang mungkin tidak begitu. Justru malah sebaliknya, mungkin misalkan sayuran yang sifatnya pahit seperti pare itu juga mungkin akan mengalami penurunan ya untuk harganya di bulan Ramadan seperti ini gitu. Tapi di komoditas-komoditas lain seperti yang tadi saya sebutkan itu biasanya dari segi harga itu akan mengalami peningkatan karena permintaannya lumayan meningkat. Jadi untuk teman-teman yang ingin berbudidaya tanaman untuk tahun depan bisa mempersiapkan seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa komoditas untuk siap panen di bulan Ramadan. Karena biasanya selama bulan Ramadan beberapa komoditas yang telah saya sebutkan di awal, mulai dari buah-buahan, kemudian bahan pokok seperti beras dan kacang-kacangan, kemudian sayur mayur, kemudian bumbu-bumbu dan hasil olahan biasanya akan mengalami peningkatan. Dengan permintaannya semakin meningkat, ketika stok di pasar itu minim, biasanya harganya akan lebih tinggi. Mungkin itu sehingga Ramadan ini bisa benar-benar menjadi berkah untuk para petani. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.